Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Surojo dari Pegiat Sejarah dan Budaya Solo Raya. Berkenaan dengan suksesi yang ada di Puro Mangkunegaran, bahwa untuk suksesi di Puro Mangkunegaran itu berbeda dengan suksesi yang ada di Karaton Surakarta maupun di Kesultanan Yogyakarta. Perbedaannya bahwa kalau di Karaton Surakarta atau di Kesultanan Yogyakarta, suksesi ada paugeran atau ada ketentuannya. Yang pertama adalah harus anak laki-laki dari permaisuri untuk pengganti sebagai raja atau pengganti sultan. Jika permaisuri tidak mempunyai anak laki-laki, maka alternatif yang kedua adalah anak laki-laki yang paling tua secara umur. Itu adalah ketetapan atau paugeran yang berlaku di Karaton Surakarta ataupun di Kesultanan Yogyakarta. Namun untuk Pura Mangkunegaran, Puro Mangkunegaran ini adalah sifatnya kadipaten, jadi bukan kerajaan ya. Harus dapat dibedakan. Puro Mangkunegaran ini yang dulunya adalah merupakan hasil Hanggaduh, kemudian ditetapkan oleh perjanjian Salatiga yang mendapatkan sekitar 3.500 hektar, bahwa Puro Mangkunegaran ini mempunyai suksesi yang berbeda dengan kerajaan. Kalau kami lihat dari beberapa catatan-catatan dari buku-buku sejarah tentang berdirinya Puro Mangkunegaran sampai pergantian suksesi dari Mangkunegoro I dan seterusnya, bahwa pergantian Mangkunegoro ini melihat situasional, artinya situasi yang terjadi pada saat itu bagaimana, situasi yang dibutuhkan pada masa itu bagaimana. Sebagai contoh, bahwa Mangkunegoro VI menggantikan Mangkunegoro V karena situasi pada saat itu terjadi krisis keuangan di Mangkunegaran, di mana Mangkunegaran defisit keuangannya akibat gagalnya panenan tebu, sehingga produksi gula tidak memenuhi target. Artinya ini situasional. Demikian pula nanti untuk selanjutnya, bahwa ini juga situasional, artinya bahwa suksesi Mangkunegaran itu tidak mesti harus seorang putra, tidak mesti harus seorang putra. Itu yang pertama. Yang kedua, suksesi Mangkunegaran itu bukan pilihan demokratis, dipilih oleh kaula secara keseluruhan atau abdi dalam secara keseluruhan, tetapi dipilih oleh para sesepuh yang telah ditetapkan untuk memilih Mangkunegoro pengganti Mangkunegoro sebelumnya yang telah wafat. Nah, para sesepuh inilah nanti yang akan nintingi, nanti yang akan melihat kapabilitas. Bisa anak permaisuri, bisa anak selain permaisuri, bahkan bisa adik Mangkunegoro, bahkan mungkin bisa keponakan. Jadi tidak ada hal yang mutlak harus anak. Dan ini nanti akan dikembalikan kepada sang pemilih dari para sesepuh-sepuh yang memilih Mangkunegaran. Dari sesepuh inilah nanti akan nintingi, akan melihat kapabilitas, bagaimana calon-calon Mangkunegoro ini mampu menjadi pemangku adat sesuai kondisi zaman. Karena apa? Nut zaman kelakoni bahwa jabatan pemangku adat di Mangkunegaran ini harus sesuai juga dengan kondisi zaman.
namun juga tidak meninggalkan tradisi bahwa Mangkunegaran ini dipimpin oleh seorang pemangku adat, di mana pemangku adat ini ditetapkan oleh para sesepuh Mangkunegaran yang telah dipilih oleh keluarga Mangkunegaran. Sekian, terima kasih. Saya Surojo, pegiat sejarah dan budaya Solo Raya. Matur nuwun.